Perkenalkan, nama saya Griselda Yolanda dari kelas 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali cerpen yang sudah saya buat dengan judul Nyian Burung Arwah. Selamat menyaksikan. Oke, jadi kisah ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Nanda. Nanda dan mamanya akan berangkat menuju Palangkaraya. Kebetulan Mama Nanda mendapat tugas dari kantor untuk berangkat ke Palangkaraya selama 4 hari. Nanda juga ikut pergi bersama mamanya. Tapi ia tidak sampai hanya di Palangkaraya. Ia dijemput oleh pamannya menuju Puruk Cahu mendatangi sepupunya yaitu Alisa. Di tengah-tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang turis asing. Turis asing itu ternyata bernama Anna. Ia berasal dari Denmark. Ternyata Anna pernah tinggal di Indonesia selama 8 bulan. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa Indonesia Anna bisa dibilang cukup baik. Saking asiknya mereka berbincang, tak terasa kereta sudah hampir sampai di stasiun Cilikriwut. Sebelum berpisah, Anna menyelipkan sesuatu di saku celana Nanda. Setibanya di stasiun, sudah ada Paman Andi yang menjemput Nanda. Kemudian Nanda dan Paman Andi berangkat menuju Puruk Cahu. Di perjalanan, Nanda lebih banyak menghabiskan waktunya untuk tertidur. Dan tak terasa, akhirnya mereka sampai di Puruk Cahu. Setibanya di sana, sudah ada Alisa yang menunggu kehadiran Nanda. Tadinya Alisa mau ikut menjemput Nanda, tapi karena hari ini dia masih sekolah, jadinya ia tidak bisa ikut. Tapi Alisa berencana untuk mengajak Nanda besok ke Danau Tosa. Nanda jadi semakin bersemangat. Bertemu dengan Alisa membuat capek Nanda terasa hilang. Mereka berdua pun mengobrol sampai larut malam. Akibatnya, keesokan harinya mereka dua bangun kesiangan. Nanda panik karena seharusnya mereka bangun lebih pagi agar bisa sampai di Danau Tosa. Namun Alisa menenangkannya dengan berkata, "Masih sempat kok kita ke sana. Semoga kita masih bisa bertemu burung arwah." Nanda merinding ketika mendengar nama burung itu. Nanda dan Alisa kemudian pergi menuju Danau Tosa. Sesampainya di sana, Alisa menunjukkan 3 buah kolam yang berada di sisi kanan danau. Yang ini Tiwu Polo, tempat berkumpul arwah-arwah orang jahat. Di sampingnya ini Tiwu Nua, tempat berkumpul arwah orang-orang muda. Dan yang terakhir ini Tiwu Mbupu, yang berarti tempat berkumpul arwah-arwah orang tua. Seru Alisa bercerita kepada Nanda. Cerita itu membuat Nanda semakin merinding. Lalu ia bertanya tentang burung arwah. Alisa yang mendengar langsung menyuruh Nanda untuk mendengarkan secara baik-baik. Nanda baru sadar dengan kicauan itu. Mereka jarang terlihat, makanya sering disebut burung arwah. Nama sebenarnya itu burung garugiwa. Kicauannya ramai, tapi mereka sendiri tak muncul. Mereka punya belasan jenis kicauan. Ada yang terdengar gembira, dan ada juga yang terdengar menyayat hati. Jelas Alisa. Kemudian, Alisa mengajak Nanda untuk makan di kedai Paman Doni. Di sana, Paman Doni menanyakan kepada Nanda apakah dia sudah melihat burung garugiwa atau belum. Tetapi Nanda menjawab bahwa mereka belum bertemu dengan burung garugiwa. Sudah kesiangan sih, mereka biasanya muncul sampai jam 8 pagi. Baru selesai Paman Doni berbicara, terdengar suara menyayat hati. Baik Paman Doni maupun Alisa langsung terdiam. Nanda pun bingung kenapa mereka seperti itu. Nanda bertanya-tanya dengan hati, apakah itu suara burung garugiwa? Sorenya, Alisa mengajak Nanda ke Usung, air terjun yang tak jauh dari rumah Alisa. Ternyata di sana Nanda bertemu dengan Anna, turis yang dikenalnya di kereta. Anna kemudian mengajak Nanda dan Alisa untuk pergi bersamanya ke Danau Tosa besok pagi-pagi sekali. Mereka pun setuju. Keesokan harinya jadilah mereka pergi berjalan di tengah dinginnya udara pagi. Sesampainya di sana,
mereka sibuk memandangi keindahan Danau Tosa. Ana kemudian naik ke atas sebuah batu besar diikuti oleh Nanda. Mereka asik berfoto di atas sana, sedangkan Alisa, dia lebih memilih untuk di bawah saja. Saat hendak turun, tanpa diduga, Ana tiba-tiba meludah ke arah kolam Tiwupolo. Nanda yang melihatnya berusaha memperingati Ana, namun Ana menghiraukannya. Tiba-tiba, kicau Gargiwa yang menyayat hati terdengar lagi. Di bawah sana, Nanda melihat Alisa yang sedang menangis. Kemudian, Nanda menghampiri Alisa dan Alisa menjelaskan bahwa sebelum mamanya meninggal, kicauan burung yang menyayat itu terdengar selama seminggu. Dan setelah mamanya meninggal, kicau yang menyedihkan itu hilang. Dan baru seminggu terakhir ini, kicau burung yang mengayatkan hati ini terdengar lagi. Sepertinya sesuatu yang buruk akan terjadi, tambah Alisa dengan terseduh-seduh. Ana berusaha menghibur Alisa dengan mengajak mereka untuk melihat proses pembuatan kain tenun. Kemudian mereka pergi untuk mengunjungi salah satu pengrajin kain tenun khas Puruk Cahu. Menjelang senja, mereka bertiga pun pulang. Di rumah Alisa, Nanda mengecek foto-foto di kameranya bersama dengan Alisa. Tiba-tiba, Alisa minta Nanda balik ke foto sebelumnya. Foto yang Alisa tunjuk adalah foto Ana di depan Tiwupolo. Ini seperti burung Gargiwa. Tapi kenapa ya tatapannya seram, seperti tatapan marah? Tanya Alisa. Nanda kemudian terkejut. Ia ingat foto ini diambil setelah Ana meludah ke kolam Tiwupolo. Keesokan harinya Nanda terbangun karena Alisa mengguncang tubuhnya dengan panik. Alisa lalu menjelaskan bahwa Ana meninggal. Ana jatuh dari jurang. Nanda yang mendengarnya langsung bersedih. Hari itu Nanda dan Alisa jadi kurang bersemangat. Sorenya Paman Doni datang ke rumah Alisa. Paman Doni lalu menjelaskan mengapa Ana bisa jatuh ke dalam jurang. Dia nekat untuk naik ke atas tebing yang curam di samping Tiwupolo untuk memotret. Lalu jatuhlah dia. Ujar Paman Doni menjelaskan kronologi mengapa Ana bisa jatuh. Nanda yang penasaran kemudian bertanya, tapi kalau sudah jelas jatuh di sekitar situ, kenapa jenazahnya belum ditemukan, Paman? Paman menghela napas panjang lalu menjelaskan, Danau Tosa sebenarnya menyimpan banyak misteri. Mungkin dia melakukan sesuatu yang membuat para leluhur marah. Jadi para leluhur mengambilnya. Tiba-tiba Nanda teringat kalau kemarin Ana sempat meludah ke arah kolam Tiwupolo. Kemudian Nanda teringat dengan foto burung Gargiwa yang memandang marah pada Ana di kameranya. Namun pada saat Nanda ingin menunjukkan foto itu pada Paman Doni, ternyata bayangan burung itu menghilang. Untuk memastikannya, Nanda menyerahkan kameranya ke Alisa. Tapi sama saja, Alisa juga tak melihatnya. Paman Doni mengatakan kalau mereka mungkin hanya salah lihat. Tetapi Nanda dan Alisa yakin mereka benar-benar melihat bayangan itu. Spontan Nanda mencari bunga Kamboja pemberian Ana saat mereka pertama kali bertemu. Nanda tersentak. Sepertinya bunga itu seakan lenyap. Sekian cerita pendek dengan judul Nyanyian Burung Arwah. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus menjaga perilaku kita dimanapun kita berada, baik itu di dalam rumah ataupun di luar maupun di tempat umum, karena kita tidak tahu sejarah apa di suatu tempat tersebut. Jadi saya mengingatkan untuk selalu berlaku sopan dimanapun kita berada ya. Terima kasih, dah.